Nah, Bapak Ibu, kita belajar etika media. Nah, etika media ini ada dua. Kita sebagai pengguna media atau kita sebagai pengelola media. Tapi karena adanya sifat-sifat media baru, dan berbagai aplikasi media sosial saat ini memungkinkan orang-orang umum menjadi pemilik atau pengelola media. Misalnya, saya punya akun Facebook. Itu sama dengan saya punya media. Saya punya akun Instagram. Saya punya akun YouTube. Itu sama dengan saya punya stasiun TV. Saya punya stasiun radio. Saya punya surat kabar online. Hati-hati. Jadi kalau Bapak sudah punya akun, itu sama dengan Bapak sudah pengelola media. Oleh karena itu, etika yang kita gunakan harus etika profesi, bukan etika umum. Paham ya? Jadi begitu Bapak punya akun, Ibu punya akun, dan memproduksi konten pada akun yang kita miliki, itu sama dengan kita sudah menjadi pemilik dan pengelola media. Sehingga etika yang kita gunakan harus etika profesi media. Oke? Nah, paling tidak ada 3 ini yang penting Bapak Ibu perhatikan. Kode etiknya ini. Pertama, kode etik jurnalistik yang dikeluarkan oleh PBI. Yang kedua, kode etik media siber yang dikeluarkan oleh PBI juga. Kemudian yang ketiga, kode etik lembaga penyiaran yang dikeluarkan oleh KPI yang disebut Pedoman Perilaku Penyiaran atau P3, kemudian SPS yaitu Standar Program Siaran. Saya harap semua undang-undang atau kode etik yang saya sebut tadi Bapak Ibu cari, kemudian Bapak Ibu simpan, dan Bapak Ibu jadikan literatur. Kode etik ini Bapak Ibu ada banyak dan saya sudah sebut tadi. Yang pertama ini yang Bapak Ibu perlu perhatikan ini Pedoman Pemberitaan Media Cyber buat oleh Dewan Pers yang menjadi pengawas pers. Pers itu mencakup media cetak maupun media elektronik yang disebut pers. Di poin 3 bagian C, di situ ada 3 yang saya mau sampaikan. Yang pertama, tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Tidak memuat isi bohong atau berita bohong atau pesan bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Ini bagian 1, poin 1. Jadi ketika Bapak memproduksi konten, memproduksi pesan, memproduksi teks, memproduksi gambar, tidak boleh ada isi bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Yang kedua, tidak mengandung prasangka dan kebencian terkait suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, tidak memuat isi diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, bahasa, tidak merendahkan martabat orang lemah, orang miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. Minimal 3 ini pedoman kita. Ini menurut media cyber ya. Masih ada yang lain tapi saya tidak akan bacakan ya karena ini agak banyak. Kemudian yang kedua, kode etik jurnalistik. Di sini ada saya mau sebut beberapa kode etik jurnalistik. Ya, ketika Bapak nanti menyampaikan pesan di pasal 1 di kode etik jurnalistik, itu kita wartawan itu bersifat independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Ya. Yang kedua, menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Menempuh cara profesional, tidak boleh kita merekam diam-diam. Tidak boleh kita mengambil gambar tanpa persetujuan, mengambil video tanpa persetujuan. Itu tidak boleh. Tidak boleh kita mengambil tulisannya orang dan mengambil itu mengakui sebagai milik kita. Tidak boleh mengambil videonya orang lain dan itu kita akui sebagai milik kita. Itu tidak boleh. Nah, jadi ini cara-cara profesional.
Kemudian memberitakan, menyampaikan informasi secara seimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini, menerapkan asas praduga tak bersalah. Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Ya, itu sama dengan yang di media cyber tadi. Kemudian tidak menyiarkan identitas korban kejahatan susila. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa ya. Saya tidak akan baca semua karena ini nanti Bapak Ibu baca lagi. Kemudian di P3SPS itu juga banyak di situ. Di P3SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Misalnya di situ kita dilarang juga itu ada mengenai agama, ya, dilarang kita menyampaikan sesuatu yang bersifat sara, menyinggung sara, melanggar agama, melanggar asusila, itu ada Pak di situ. Nah, jadi saya wajibkan Anda mengumpulkan aturan dan kode etik berkaitan dengan komunikasi dan penyiaran. Minimal 6 ini tadi. Kode etik jurnalistik, kode etik media cyber, P3SPS, Undang-Undang Hak Cipta, kemudian Undang-Undang ITE, dan juga kode etik periklanan. Saya kira itu yang saya mau sampaikan. Intinya, etika itu ada dua, ada etika umum dan ada etika khusus. Karena kita ketika menggunakan media sosial, menggunakan akun, maka Bapak berubah bukan lagi sebagai pengguna biasa, tapi Bapak berubah menjadi seorang pengguna profesional. Nah, tadi ada pertanyaan, kenapa banyak terjadi pelanggaran etika? Karena orang yang menggunakan media bukan orang-orang profesional. Yang banyak terjadi pelanggaran itu di media sosial, karena pengguna media sosial bukan orang-orang profesional. Tapi di radio televisi sangat kurang terjadi pelanggaran etik. Kenapa? Karena kode etik dan pengawasnya ada. Sementara di media sosial, walaupun anak SD sudah berani memproduksi konten, tidak mengetahui persoalan, bikin juga konten, bikin komentar, bikin analisis. Akhirnya bukan menyelesaikan masalah, justru membuat masalah makin berkembang. Ini yang terjadi sekarang. Oleh karena itu, jangan memberi komentar kalau Bapak Ibu tidak paham. Kalau Bapak Ibu bukan ahlinya. Kalau Bapak Ibu tidak punya dasar. Oleh karena itu, saya juga tidak sembarang memberi komentar. Kenapa? Karena saya tidak ingin apa yang saya sampaikan ini tidak bisa saya pertanggungjawabkan secara regulasi maupun etik. Tapi apapun yang saya produksi, baik itu berupa teks, gambar, atau video, itu harus saya bisa pertanggungjawabkan. Kalau bukan pertanggungjawaban profesi, saya harus pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Allah. Begitu caranya.